Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan. Saudara, tadi waktu nyembah Tuhan, jelas sekali Tuhan berbicara, menegur hati nurani kita, bahwa seringkali kita datang ke gereja, dengar firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, seringkali kita itu bukan lagi Christ Center, bukan lagi tujuannya kepada Tuhan. Tujuannya adalah untuk diri kita. Ya. Makanya kalau orang ditanya selesai ibadah kamu dapat apa tadi? Kalau dia sampai ngomong nggak dapat apa-apa, nggak merasakan apa-apa, berarti betul-betul orang itu hanya datang ke rumah Tuhan hanya untuk dirinya. Bukan untuk menyenangkan Tuhan. Fokusnya bukan kepada Tuhan. Saya mau pastikan pagi hari ini kita betul-betul puas itu karena Tuhan. Dipuaskan Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mengajarkan saya untuk lebih lagi menikmati pribadinya. Bukan lagi hal-hal yang bisa dia kerjakan ataupun yang bisa dia lakukan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Amin. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya Daud itu di dalam segala kemegahannya, di dalam segala kegagahannya, bukan hanya megah, dia gagah saudaraku. Dia raja yang luar biasa. Ya. Tapi selalu saja kenikmatan pribadi dia adalah ketika bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada kenikmatan di luar itu. Makanya saya mau terus mengajak jemaat, mari kita belajar terus menikmati Tuhan. Ya, saya rindu jemaat ini menjadi jemaat yang betul-betul mengenal pribadi Tuhan. Karena pada akhirnya, saudara, kita ini akan berhadapan muka dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mengenal Tuhan secara pribadi? Itu yang paling penting. Dan kita harus ingat bahwa kemerdekaan kita terjamin sepanjang masa itu hanya dalam firman-Nya. Ya. Dan kemerdekaan kita bukanlah kemerdekaan untuk melakukan dosa, tapi kemerdekaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau bawa kita belajar bagaimana puas dengan rupamu. Nah, Daud mengatakan bagaimana dia di dalam doanya, dia itu hanya ingin puas dengan rupa Tuhan. Ya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mazmur 17 ayat 13 sampai 15. Saya baca ayat 13, saudara baca ayat berikutnya, ayat 15 kita baca sama-sama. Judulnya, Diburu Meskipun Tak Bersalah, Doa Daud. Ini kalau TB2 bunyinya kayak gitu. Bangkitlah ya Tuhan, hadapilah dan robohkanlah mereka, luputkanlah aku dari orang fasik dengan pedang-Mu. Lima belas kita baca sama-sama. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupa-Mu. Siapa yang percaya bahwa kebenaran itu kalau kita sungguh-sungguh maknai, bukan hanya memerdekakan kita, tapi juga memuaskan kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap pagi kita ini punya pilihan. Kita memiliki pilihan. Memulai hari
dengan kekuatan kita sendiri, atau dengan hadirat Tuhan. Hidup ini kan pilihan. Betul tidak? Setiap pilihan-pilihan hidup kita, setiap hari kita bikin pilihan. Betul tidak? Saudara mau pakai baju aja hari ini pasti memilih, betul nggak? Dari sekian banyak baju saudara di lemari. Saudara mau pakai celana model apa, saudara memilih. Apalagi keputusan-keputusan hidup. Kita pasti harus memilih. Kalau kita tidak memilih, maka akan ada orang lain yang memilihkan untuk kita. Dan saya percaya setiap kita harus saling menghargai pilihannya masing-masing. Amin. Tidak perlu mencela, tidak perlu menganggap kita lebih baik. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Ya. Dan kalaupun dia salah dalam pilihannya, biarlah itu menjadi bagian dia bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu menghakimi. Amin. Tidak perlu. Ya, karena bukan itu bagiannya kita. Bagiannya kita untuk terus menghidupi apa yang benar, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, Daud dalam situasi tekanan, dalam ancaman musuh, dia itu selalu memilih untuk mencari wajah Tuhan. Bukan hanya peristiwa ini menjadikan gambaran, ketika dia pulang ke Ziklag sekalipun, kotanya sudah hancur lebur, orang-orang terkasihnya ditawan oleh Amalek, oleh musuh-musuhnya, dia tidak bersegera untuk mengejar musuh-musuhnya, dia cari wajah Tuhan. Halo? Pertanyaannya, waktu kita dapat masalah ataupun sebelum mengambil keputusan, apakah kita sungguh-sungguh cari wajah Tuhan? Atau justru kita mengambil keputusan berdasarkan pemikiran kita sendiri? Yang kita pikir, yang kita pandang itu baik bagi kita. Ingat, sesuatu yang baik belum tentu benar. Tapi sesuatu yang benar pasti hasilnya baik. Amin. Walaupun kelihatan jalan kebenaran itu tidak mudah. Jalan kebenaran itu punya onak dan duri. Kita harus berdarah-darah menjalaninya. Dan itu yang diambil oleh hamba-hamba Tuhan terdahulu, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mengambil keputusan yang benar di Taman Getsemani itu, dia tahu kebenaran itu akan sangat menyakitkan. Halo? Jadi kalau kita ini mau ngikutin jalan Tuhan yang benar, siap-siaplah. Itu sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Karena apa? Karena harus siap pikul salib, sangkal diri. Dan itu tidak mudah. Tidak ada kekristenan itu perjalanannya mudah. Tidak ada. Perjalanan kekristenan kita harus ditempa oleh begitu banyak ujian dan cobaan. Pertanyaannya, apakah iman kita teguh sampai akhir? Karena pada akhirnya kan Tuhan datang ingin melihat iman. Ada amin? Kalau ada iman, pasti ada amin. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita belajar bagaimana menentukan pilihan-pilihan kita. Ya, bahkan ketika kita ngadepin musuh itu bukan hanya orang ya. Banyak musuh kita. Musuh kita yang paling utama adalah diri kita sendiri. Halo? Yang paling berat itu musuh kita itu diri kita sendiri, daging kita, keinginan kita, kemauan kita. Makanya Yesus pada akhirnya mengatakan bukan kehendakku tapi kehendakmu. Karena dia manusia pada saat itu.
Dan kita lihat waktu Daud dapat ancaman dari musuh-musuhnya, dia pilih cari Tuhan. Apa yang dia temukan? Apa yang dia dapati? Kepuasan di dalamnya. Saya nggak tahu kepuasan saudara puas kalau lagi ngapain gitu loh. Gajinya gede, dapat promosi. Ya. Ada orang yang kepuasannya karena pelayanan. Wah, puas dia. Apalagi kalau banyak orang yang menyukai pelayanannya, dipuji-puji. Ya, diundang banyak tempat. Saya rasa kepuasan-kepuasan seperti itu sementara. Kepuasan kita itu hanya di dalam Tuhan. Ada orang yang merasa dia puas kalau doanya selalu dijawab Tuhan. Saya mau kasih tahu, kepuasan kita seharusnya di dalam doa adalah waktu kita mendengar suara Tuhan. Bukan hanya waktu doa kita dijawab. Kita harusnya terus berdoa, bertekun di dalam doa, bukan karena Tuhan pasti menjawab, tapi karena kita rindu mendengar suaranya. Karena doa bukan satu arah. Doa itu hubungan dua arah. Ya. Kepuasan kita harusnya hanya pribadi dia. Bukan apa yang bisa Tuhan lakukan, bukan apa yang Tuhan bisa berikan, bukan. Bukan apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Begitu juga kita jaga hubungan kita dengan sesama kita. Kepuasan kita itu karena kita memiliki hubungan. Bukan karena dia melakukan sesuatu untuk kita. Karena kalau hanya karena dia melakukan sesuatu untuk kita, suatu hari dia nggak mau melakukan sesuatu untuk kita, kita akan kecewa. Amin. Tapi karena kita punya hubungan pribadi, baik dalam suka maupun duka, dalam senang maupun susah. Ya. Nah, inilah doa yang sejati. Bukan hanya meminta, tetapi menikmati persekutuan dengan Dia yang adalah kekasih jiwa kita. Amin. Cuma Yesus kekasih jiwa kita. Pasangan kita suatu saat bisa meninggalkan kita. Pulang ke rumah Bapa, betul? Tapi kekasih jiwa kita tidak akan pernah tinggalkan kita. Ya. Jadi yang baru nikah ingat ya. Kekasih jiwa kita yang paling dekat adalah Yesus itu sendiri. Jangan pernah karena mentang-mentang sudah punya suami, punya istri, lalu persekutuan kita dengan Tuhan berkurang. Tidak, seharusnya bertambah intim dengan Tuhan. Karena apa? Gambaran pernikahan itu adalah seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Amin. Makin dalam kalau orang sudah menikah itu. Ya. Makin semangat melayani. Amin. Makin menyala-nyala untuk jiwa-jiwa. Bukannya makin sibuk dengan urusannya sendiri. Ya. Mari kita belajar secara ekspositori ya. Ayat per ayat. Karena saya ini hari-hari ini lebih suka khotbah ekspositori daripada tematik. Ya. Karena kebanyakan hamba Tuhan itu senang sekali khotbah tematik. Dapat ayat ini, oh bisa diarahkan temanya ini, temanya itu. Enggak, harus betul-betul selaras dengan apa maksud Tuhan di sini. Tuhan mau apa? Ya. Jonathan Edwards itu, saya baca tentang Jonathan Edwards.
keluarga dia menghasilkan begitu banyak wakil-wakil presiden, dosen-dosen dan rektor-rektor di Amerika, orang-orang yang takut Tuhan, ya, dari keturunan dia. Tapi kalau dia khotbah selalu bawa catatan, datar khotbahnya. Tapi kalau saudara baca tentang Jonathan Edwards, dia adalah salah satu hamba Tuhan yang paling berpengaruh di Amerika. Saudara pikir Rasul Paulus khotbahnya sebergairah hamba-hamba Tuhan sekarang? Tidak. Dia khotbah, orang bisa tidur sampai mati loh jatuh. Kalau saya khotbah saudara tidur, nggak apa-apa. Yang penting setelah saudara bangun, saudara berubah. Amin. Baca tentang Paulus. Paulus itu khotbah datar. Orang dengerinnya tuh sampai ngantuk. Dan ujungnya jatuh dari gedung itu, betul nggak? Mati. Tapi terjadi mujizat, kira-kira anak muda itu berubah nggak hidup? Saya rasa berubah. Karena apa? Karena dia lihat kuasa Tuhan. Amin. Yang paling penting itu dengar firman, kau mengizinkan kuasa Tuhan untuk mengubah hidupmu. Karena di hari-hari terakhir ini, saudara baca surat Timotius itu, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat ke-5, orang pada hakikatnya mereka kelihatannya ibadah ada di gereja, tapi memungkiri kuasa Tuhan. Untuk apa? Berubah. Bertahun-tahun dia beribadah, tapi nggak berubah-berubah. Kau pungkiri kuasa Tuhan. Untuk apa kau ibadah? Percuma. Yang paling penting itu siapapun yang khotbah, kalaupun dia datar khotbahnya, tapi ketika kau terima, kau percaya firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah hidupmu, kau berubah. Amin. Mujizat terbesar dalam kehidupan kita orang Kristen bukan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ketika karaktermu yang buruk berubah. Karena Tuhan butuh bertahun-tahun untuk mengubahkan itu. Kalau mujizat orang buta, makanya Yesus bilang, mana yang lebih gampang? Aku ngampunin dosamu dengan orang ini bangkit. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Tapi ketika mengubah karakter seseorang, itu butuh bertahun-tahun. Saudara pikir kalau KKR besar, misalnya Pak Aming ini, yang tadinya pemarah minta ampun, terus dia datang satu hamba Tuhan, yang katanya diurapin, dia datang ke depan, minta didoain. Terus hamba Tuhan itu bilang, dalam nama Yesus, segala roh kemarahan, segala ini, aku usir. Pulang dia jadi sabar. Saya tanya, jadi sabar dia? Enggak. Yang ada dia kena ludah, hamba Tuhan itu. Sabar itu karakternya Kristus. Buah roh. Roh Kudus harus bekerja dalam hidup orang itu hari lepas hari. Dan roh itu firman. Tiap hari firman harus mengikis hidup orang itu. Saya ini pemarah. Saya ini tukang berantem. Masih hidup teman-teman saya. Tapi kalau hari-hari ini saya bisa sabar. Siapa yang jadi saksi? Orang-orang terdekat. Karena saya? Itu karena pekerjaan firman Tuhan dan melalui Roh Kudus. Amin. Jadi berfokuslah kepada yang esensi. Jangan yang cuma sampingan. Karunia, jangan terlalu bangga dengan karunia. Karunia itu pemberian. Tapi kalau karakter itu proses.
Amin. Ada amin Bapak Ibu? Siapa yang rindu hari lepas hari karaktermu dibentuk sama Tuhan? Harapkanlah mujizat yang lebih dalam hidupmu. Bilang sama sebelah-sebelahmu, hidupmu, karaktermu jauh lebih penting bagi Tuhan. Jadi poin yang pertama, saya mau bawa saudara untuk melihat bagaimana Daud itu meminta pertolongan Tuhan dengan iman. Minta pertolongan Tuhan itu harus dengan iman. Ayat 13-14 dikatakan apa? Bangkitlah ya Tuhan, hadapilah dia, robohkanlah dia, lepaskanlah aku dari orang fasik dengan pedangmu. Pedangnya Tuhan apa? Pedang beneran? Pedang roh apa? Firman. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia memilih mencari wajah Tuhan, ya. Dia berseru untuk apa? Untuk Tuhan sendiri yang menghadapi musuh-musuhnya. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup memberi kelepasan. Apapun masalah kita hari ini, kita harus percaya Tuhan sanggup memberi kelepasan. Amin. Dia sanggup memberikan kelepasan. Doa menjadi senjata rohani yang memanggil campur tangan Tuhan. Ya. Kalau ada jemaat di sini yang sedang ngalamin masalah dengan seseorang ataupun sekelompok orang, sedang menghadapi fitnah di tempat kerjamu, jangan balas dengan amarah. Bawa kasusmu di dalam doa. Sekali lagi saya nasihati, bawa kasusmu dalam doa. Serahkan pembelaan itu dari Tuhan. Amin. Hasilnya, kebenaran akhirnya akan terungkap. Tanpa harus kita membalas dengan cara dunia. Amin. Kalau kebenaran terungkap, kita nggak perlu bersusah payah mencari cara-cara dunia untuk membalas. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Ayatnya jelas sekali. Dia berseru kepada Tuhan agar Tuhan yang berhadapan dengan musuh-musuhnya. Ya, kalau ada orang-orang yang sedang memusuhimu hari-hari ini, gak usah dilawan, gak usah diladenin. Serahkan sama Tuhan. Amin. Yang kedua, doa yang mencari wajah Tuhan bukan hanya tangannya. Cari itu wajah Tuhan, bukan tangannya. Kan ayat 15a-nya jelas sekali mengatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Bapak Ibu saya kasih tahu, doa bukanlah daftar permintaan kita bagi Tuhan, tetapi persekutuan yang intim dengan Allah. Memandang wajah Tuhan itu berbicara tentang karakternya, ingin mengenal karakter Tuhan, ingin menikmati hadiratnya, bukan hanya pertolongannya. Jadi inilah inti dari doa yang benar. Doa yang sejati itu adalah kesukaan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Jadi doa itu bukan tujuan utama kita supaya doa kita dijawab, supaya kita mengenal karakter Tuhan. Makanya Yesus selalu bilang apa? Apa yang kulakukan,
Aku lihat dari Bapakku. Itu berbicara pengenalan akan karakter Bapaknya. Bukan karena mauku, bukan karena inginku, tapi karena apa yang jadi maunya Bapa. Saya berharap kita sebagai anak Tuhan, kita mau mulai hari bukan hanya dengan kita sibuk cari kopi, cari sarapan, cari HP kita. Tapi mulailah paling tidak 15-30 menit kita renungkan firman Tuhan. 30 menit kemudian ambillah waktu untuk berdoa. Amin. Saya percaya hari itu akan lebih tenang. Hari itu akan lebih damai. Situasi sulit apapun kita sanggup menghadapinya. Amin. Jangan sibuk dengan berita-berita dunia ini. Tidak ada kabar baik. Sibuklah dengan kabar baik yang dari Tuhan. Sehingga jiwamu di-charge oleh Tuhan. Diberikan kekuatan. Apapun kabar buruk di luar tidak mempengaruhi hati dan pikiranmu. Amin. Fokus sama apa kata Tuhan. Jangan fokus dengan apa kata dunia. Terlalu banyak berita-berita yang tidak baik setiap hari. Berseliweran di gadget kita. Berseliweran di TV kita. Berseliweran di mana-mana. Cuma satu kabar baik itu. Cuma ada di dalam firman Tuhan. Ya. Charles Spurgeon mengatakan ini, orang yang dapat memandang wajah Allah dalam kebenaran akan menemukan bahwa segala kekosongan hatinya dipenuhi oleh Dia yang mengasihi kita. Apapun yang kosong dalam hatimu, itu akan dipenuhi Dia yang mengasihi kita. Amin. Ya. Matthew Henry juga menulis seperti ini, doa bukan hanya tentang menerima apa yang kita minta, tetapi seperti Dia yang kita sembah, kepuasan terbesar adalah saat kita bangun dengan hati yang melekat kepadanya. Kita makin melekat enggak kepada Tuhan? Atau kita makin melekat dengan dunia ini? Sibuk dengan cari hal-hal yang dari dunia ini. Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kau melekat kepada aku sebagai pokok anggur, maka kau akan berbuah. Gak perlu diusaha-usahain, kau pasti berbuah. Tujuan utama kita adalah melekat dulu. Apa yang bisa kau lakukan hasil daripada kekuatan Allah yang mengalir dalam hidupmu. Dan kau gak akan capek. Kalau ada orang sudah ngomong kayak gini ya, kalau konseling, pastor saya capek, saya lelah ngadepin hidup, saya lelah pelayanan, saya lelah. Pertanyaannya, kau pakai kekuatan siapa? Kalau kau pakai kekuatanmu, wajar kau lelah. Pantas saja kau lelah. Tapi kalau kau pakai kekuatan Tuhan, yang ada setiap hari kau datang dengan kelelahanmu kepada Tuhan dan kau belajar daripada Dia untuk mendapatkan kekuatan baru. Walaupun tubuhmu capek, tapi kau tahu kau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hatimu bersukacita. Dan sukacita Allah itu adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is my strength. Kalau sudah melayani dan tinggal capeknya, ataupun bekerja dan tinggal capeknya, gak ada sukacita, kau betul-betul drain, kering. Karena kau gak alami Tuhan. Aku capek, aku lelah. Berarti kau gak datang kepada Tuhan tiap hari. Kau ngandalin siapa? Saya gak bisa tolong. Tuhan yang bisa tolong.
kau datang kepadaku juga nggak bakal dapat kekuatan. Paling saya bisa nasihatin kamu, doain kamu. Kekuatanmu itu di dalam Tuhan. Amin. Jangan dikit-dikit datang kepada hamba Tuhan, dipikir hamba Tuhan punya jawaban dan kekuatan untuk itu. Jangan jadikan hamba Tuhan klinik, dukun. Hamba Tuhan juga manusia biasa yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk membimbing, menuntun umat Tuhan. Kepada siapa? Kepada Kristus. Bukan kepada dirinya. Coba bilang sama sebelahmu, pastikan kalau kau capek, kau lelah, kau datang sama Yesus. Amin. Melekat terus sama Tuhan. Pasti ada kekuatan baru setiap hari ketika kita melekat. Ya. Dan yang terakhir, kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Ayat 15b-nya, pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Dunia ini sudah terlalu banyak menawarkan kepuasan semu. Baik itu harta, baik itu jabatan, posisi, pengakuan. Kan banyak orang sekarang nyari pengakuan. Kalau saya kaya, pastilah orang-orang yang tadinya meremehkan saya, pasti akan menghormati saya, pasti akan menghargai saya. Belum tentu. Nih baru kejadian. Namanya keberatan. Immanuel Ebenezer. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Lakukan kejahatan, sampai disinilah Allah menyertaimu. Ebenezer kan itu artinya. Enggak lagi disertai Tuhan dia. Keberatan namanya. Nanti kalau yang baru-baru nikah ya, kasih nama anak jangan keberatan, kasih nama Alkitab keberatan. Mendingan kasih nama kayak saya aja, nggak ada nama Alkitab sama sekali. Tapi jadi hamba Tuhan. Daripada namanya keberatan, jadi pejabat, ngomongnya sok keras, nggak taunya mengerikan yang dilakukan. Dia pikir dengan hartanya yang banyak itu, mobilnya sampai 15 yang mobil sport, motornya, dia dihargai orang. Dengan kejadian kayak gini dihargai orang dia. Yang ada dia dicemooh. Lebih-lebih lagi pakai nama itu. Dan bukan hanya dia yang dipermalukan. Orang-orang luar sana akan bilang, orang Kristen mah sama baik sama kita. Malah lebih parah. Sedih gak kita? Saya sedih loh. Kalau dia ada di penjara Pak Jo aja saya kunjungin dia. Beneran. Yang baru masuk aja kemarin, masuk lagi gara-gara peristiwa Cinde itu saya kunjungin. Nggak banyak hamba Tuhan yang kunjungin beliau itu. Itu masih aparat saya itu. Jadi bempernya pemerintahan sebelumnya di provinsi ini. Saya kunjungin, dia senang sekali. Nggak banyak hamba Tuhan yang kunjungin saya, pastor. Pastor datang, saya bawa waktu itu Alkitabnya dari Pak Krisnan. Alkitab Gideon. Saya bagi sama teman-teman penjara yang lain. Saudara pikir kita ngunjungin orang di penjara, kita ngunjungin orang itu saja? Enggak. Alkitab katakan kita sedang ngunjungin Tuhan, melayani Tuhan. Jangan dibuang orang-orang seperti ini. Kita kasih nasihat, walaupun keras, dia akan terima itu. Karena apa? Karena kebenaran tetaplah kebenaran. Amin. Saya kasih kata-kata menghibur. Apara, kembalikan hatimu sama Tuhan. Semua ini cuma sementara. Amin. Sementara. Bahkan penganiayaan, keterpenjaraan
cuman sementara. Kalau masih hidup, kejarlah yang kekal. Masih ada kesempatan. Ya. Kita lihat kepuasan yang ditawarkan dunia, semu, ya, semuanya sementara. Kepuasan sejati hanya datang dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Ingat ya, hubungan yang benar, bukan hubungan yang semau kita. Kita pikir kita bisa memanipulasi Tuhan untuk kepentingan kita, bukan seperti itu. Kita harus menempatkan Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan kita. Kemarin ada seorang hamba Tuhan tanya sama saya, "Pastor, kenapa ya Tuhan Yesus kan katanya Tuhan? Kok dia tetap memilih Yudas untuk jadi muridnya? Kan dia tahu bakal mengkhianati." Saya cuma singkat aja jawab, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah semua yang terjadi dalam hidup kita ada dalam rencana Allah? Kalau kita mengakui itu kedaulatan Allah, kenapa kita mesti mempertanyakannya lagi? Tujuannya kan pada akhirnya keselamatan yang kekal untuk semua manusia terjadi karena peristiwa itu. Yesus disalib, betul? Walaupun itu hasil perbuatan, seolah-olah perbuatan pengkhianatan Yudas. Tapi bukankah itu hasil kedaulatan Allah dalam rencananya? Nggak perlu kita pertanyakan, terlalu kecil otak kita yang sebesar bakpao ini. Mau mengulik semua rencana Allah itu, terlalu kecil. Biarlah otak kita menerima firman Tuhan dengan iman. Amin. Jangan otak kita dipaksa. Kan makanya Rasul Paulus katakan apa? Pikirkanlah hal yang dari atas, yang patut kau pikirkan. Yang nggak patut, ya nggak usah kau pikirkan. Yang berat-berat nanti kau gilo. Saya ingat sekali teman saya dulu, Uus itu, anak dari Majalengka, kuliah di teknik kimia. Waktu zaman saya sama Pak Krisnan dan seangkatan kami, 89-90 itu heboh namanya buku Salman Rushdie, Satanic Verses. Nah dia baca itu, kan itu mengupas semua yang terjadi di dalam kitab tetangga sebelah. Gila dia, 6 bulan dia baca, gila dia. Bengong aja si Uus, kerjaannya di kosannya. Ngapa cak ini ya, ngapa cak ini ya, junjungan yang aku sembah. Akhirnya nggak tahan lagi, teman-temannya kasihan kan, dibawalah ke dulu kilometer 5 kan, rumah sakit jiwa. Sekarang baiklah pindah kan, dulu sekarang di ini kan Yobel di sana JGC kan, dulu kilometer 5 itu, iya kan, di situ. Terus pas apa namanya istirahat kan, ngumpul semua mereka main di luar kan, ngobrol-ngobrol. Kami kunjungin sore itu. Satu kali kami kunjungin. Mana Us? Baik-baik Us. Masih cak inilah atau dia. Tambah stres aku, ketemu wong cak ini kalau. Terus ada satu anak muda juga sama ibu-ibu sebelah itu, orang stres kan. Kakak kawannya AA Us ya. Kan karena orang Sunda kan AA di mana? AA Us ini teman-teman kakak. Iya. Kakak dari mana? Oh kami ini dari Teknik Unsri. Teman-teman kuliah Us. Oh kuliah di Teknik Unsri. Oh berarti Kak Us ini pintar. Terus dia ngomong sama ibu-ibu sebelah. Kenapa dia sama-sama kita ya Bu? Balik kami ketawa, ngakak-ngakak. Dengerin percakapan orang gila sama orang gila. Tiap hari sih dengerin. Untung aja nggak lama dia di situ. Dan masih bisa kejar, selesai kuliahnya. Sekarang salah satu jadi kerja di PNS, salah satu kepala
di Departemen Perindustrian di Jawa Barat. Kita nggak pernah tahu perjalanan orang. Amin. Ada amin saudaraku? Jangan kejar yang dari dunia ini, kejar yang dari Tuhan. Ya, yang dari Tuhan itu efeknya kekal. Ya. Lihat, Daud itu katakan apa? Saat kita bangun setiap hari dengan kesadaran hadirat Tuhan, hati kita seharusnya penuh dengan sukacita, puas kita. Ya. Saya kasih contoh, orang kalau hidup sederhana tetapi hatinya selalu bersyukur, memulai hari dengan memuji Tuhan, walaupun dia nggak punya banyak secara materi, saya percaya orang itu tetap kaya di dalam damai sejahtera dan sukacita. Kaya dia. Ya. Saya kan beberapa hari yang lalu pernah bikin quotes itu di status saya, kalau kita suka mengucap syukur, kita akan lupa cara untuk mengeluh. Betul tidak? Kalau kita suka mengucap syukur, lama-lama kita lupa untuk mengeluh. Saya percaya orang yang suka mengucap syukur, sukacitanya, damai sejahteranya melimpah-limpah. Dia lebih kaya daripada orang kaya kebanyakan. Amin. Dan seorang hamba Tuhan, John Piper, mengatakan gini, sukacita sejati ditemukan saat Allah menjadi harta yang paling kita rindukan setiap pagi. Kalau setiap pagi kita rindukan Tuhan, saudara, lama-lama Tuhan itu jadi harta kita yang abadi. Kau gak kejar yang lain, kau hanya kejar Dia. Karena kan waktu kita pagi kan bangun kan, pasti itu pikiran pertama kemana? Betul tidak? Kalau pikiran kita yang pertama adalah Tuhan, we walk with Jesus, we think of Jesus, lama-lama Dialah jadi hal yang paling utama dalam hidup kita. Saya tutup di sini. Mulailah hari bukan dengan kekhawatiran, melainkan dengan pandangan kepada wajah Tuhan. Seperti Daud, kita akan menemukan bahwa pertolongan yang nyata, yang indah, dan kepuasan yang penuh itu hanya ada bersama dengan Dia. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Kepuasan kita yang penuh, pertolongan kita yang nyata, hadirat yang indah, itu hanya ada ketika sama-sama Tuhan. Saya minta slide lagunya dimunculkan, kita akan menyembah Tuhan. Saya mau bawa kita semua mengingat kasih setia Tuhan.